Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar hari ini Bu Ikan? Alhamdulillah baik sekali Pak Endri. Dan bagaimana kabarnya Pak Endri? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali Bu Ikan pada kesempatan siang hari ini kita bersama dapat menyapa siswa-siswi kita yang solih dan solihah melalui dari studio Musabra, sekolahnya anak solih yang sangat kita cintai dan kita banggakan ini. Iya, Bu Ikan, sudah 7 bulan kurang lebih kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang mana menyebabkan siswa-siswi di rumah dan juga kita tidak bisa bertatap muka langsung di ruang kelas di sekolah, sehingga anak-anak ini mungkin merasakan sesuatu yang baru mulai belajar di rumah. Terus kemudian sampai hari ini mungkin muncul banyak pertanyaan-pertanyaan, muncul banyak kendala-kendala. Mungkin Bu Ikan pernah di WA atau ditanyakan oleh salah satu atau salah berapa siswa yang tanya, Bu, kok ini belum masuk ini sekolahnya kapan? Iya, dari beberapa sahabat soli yang di rumah itu juga ada beberapa curhat ke saya Pak. Katanya, Ibu, aku bosen banget di rumah. Iya, betul. Jadi Bu, kok belajarnya seperti ini ya? Padahal biasanya aku ketemu teman-teman, aku ketemu bapak ibu guru, bisa jajan, ketemu teman-teman di sekolah. Pokoknya rutinitas yang sangat-sangat berbeda. Sangat ini menyenangkan ternyata gitu ya? ternyata membuat anak-anak kita itu harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Iya, betul sekali Bu Ikan. Akan tetapi karena memang sekarang ya sedang dalam kondisi pandemi ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata siswa-siswi sahabat soleh di rumah ini ternyata semangat belajarnya itu begitu tinggi Bu Ikan. Terbukti apa? Terbukti ketika mereka itu nggak datang ke sekolah, mereka itu ternyata galau, gelisah, rindu ke sekolah, rindu belajar bersama teman-teman dan juga bapak ibu guru begitu. Sehingga yang terjadi mungkin seperti yang disampaikan Bu Ikan tadi, memang sahabat soleh di rumah mungkin ada yang sudah mulai bosan, ada yang sudah mulai menurun semangat belajarnya, ada yang mungkin kesepian Pak. Sepi ya, karena biasanya kan ketemu teman ratusan gitu kan. Musabra ini apalagi terkenal dengan banyaknya siswanya gitu kan, sehingga tidak bertemu dengan teman-teman yang lain itu mungkin merasa sepi, merasa kurang bersemangat lah. Maka dari itu sahabat solih sekalian, alhamdulillah hari ini saya dan Bu Ikan akan coba mengulas, memberikan tips-tips kepada sahabat solih di rumah supaya tetap semangat, supaya belajar di rumahnya itu semakin menyenangkan. Kita akan mendengarkan tips-tips daripada yang akan disampaikan oleh Bu Ikan. Apa saja Bu Ikan kira-kira tipsnya? Mari kita oncei, kita kupas satu persatu. Iya, siapa Endri. Nah, teman-teman atau sahabat soli di rumah, kayaknya di masa pandemi ini sering merasa galau. Kalau tadi Pak Endri bilang ya, galau, kesepian karena nggak ketemu teman-teman, ketemunya hanya dengan orang tua di rumah. Kenapa sih harus seperti itu? Ya memang karena kondisinya sekarang harus seperti ini. Iya, karena mau belajar juga aturan dari pemerintah juga belum boleh. Iya. Nah, ini gimana sih? Sebenarnya kembali lagi ke kita, gimana sih caranya biar belajar di rumah itu tetap asik? Jadi nggak bosenin. Iya. Kalau kita mau merasakan ya setiap hari tugasnya lewat daring, walaupun akhirnya nanti juga luring atau kita kembali ke lingkungan untuk menanam, untuk membantu orang tua. Tapi kita ya sebisa mungkin gimana ya, kreativitas kita itu diuji di situ Pak Endri. Iya. Jadi supaya nggak malas itu yang pertama tentu harus ditanamkan, yaitu adalah motivasi yang kuat. Betul sekali. Jadi sahabat soleh di rumah harus menanamkan di dalam hati, di dalam pikiran bahwa harus semangat apapun kondisinya, apapun yang terjadi dengan keadaan di sekitar kita, kita harus tetap semangat, kita harus terus belajar lagi dan lagi, sehingga walaupun kondisinya sedang seperti ini, tetapi
semangat belajar itu tidak boleh turun, semangat belajar itu tidak boleh luntur begitu Bu. Betul sekali. Karena kalau kita ingat lagi ya, mimpi atau cita-cita yang besar itu adalah untuk calon orang yang besar. Iya, betul sekali. Kalau dia bercita-cita yang udahlah biasa-biasa aja, berarti dia siap jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita belajarnya semangat, kita mengkondisikan diri, aku harus belajar nih. Kenapa sih harus belajar? Biar aku besok bisa mencapai cita-citaku. Iya, betul sekali bukan. Maka dari itu sahabat soleh di rumah, yuk kita harus tanamkan kepada diri kita semangat belajarnya itu. Kita harus semangat rajin belajar, terus kemudian apa cita-cita kalian harus kalian tanamkan di dalam hati, di dalam pikiran, sehingga kalian itu akan setiap hari akan semangat terus. Dan juga ingat, ada orang tua yang harus dibahagiakan dan orang tua yang harus dibanggakan. Itu yang harus kita ingat selalu ya. Iya, betul sekali Bu. Selain itu Bu Ikan, selain kalau sudah motivasi di dalam diri itu sudah ada, kemudian apa lagi kira-kira tips? Kalau kita udah semangat nih, berarti selanjutnya kondisi tempat kita belajar. Betul sekali. Kalau umpamanya nih di kamar kita berantakan, aduh, lah gimana kita mau semangat ya? Iya. Maka dari itu ciptakan suasana atau paling nyaman. Yang paling nyaman. Kiat-kiatnya gimana Bu Ikan? Bu Ikan kan cewek itu biasanya lebih ya. Nggak ada perbedaan ya Pak ya antara perempuan sama laki-laki. Iya, cuman biasanya kan lebih lebih estetik gitu, lebih mau untuk menata mungkin Bu Ikan bisa memberikan tips-tipsnya begitu. Ya saya rasa sama aja. Laki-laki perempuan kreativitasnya juga sebenarnya sama. Nah, umpamanya nih di kamar. Di kamar aku bosen nih di kamar, belum ada hiasan atau apa. Cobalah di situ ditempel. Jika saya belajar maka saya akan sukses. Tempel kata-kata motivasi. Jangan lupa cita-citamu dituliskan di situ. Ditulis di situ cita-citanya. Karena kebanyakan orang-orang sukses itu ternyata lahir dari cita-cita mereka yang dituliskan. Iya, sehingga termotivasi terus. Dan yang pasti biasa kan bersih. Iya. Belajar itu kalau bersih nyaman, begitu ada hiasannya kalau Ikan mengatakan seperti itu. Beda lagi kalau saya juga biasanya itu kalau nyaman itu tidak harus di dalam ya, sahabat soleh. Kalau saya biasanya di depan rumah, jadi di depan rumah itu kan hawanya lebih silir begitu. Sampai menikmati pagi sambil nanti minum kopi. Bila kan kalau di rumah malah bisa sambil kita ngeteh, sambil minum kopi, belajarnya begitu kan jadi lebih enjoy. Jadi mau nggak teman-teman nanti silahkan untuk menciptakan suasana belajar yang menurut teman-teman paling nyaman, paling asik. Itu Bu Ikan. Lalu selanjutnya Pak Henry, selain tadi kan satu sudah punya motivasi yang kuat, yang kedua suasana belajarnya juga sudah mendukung nih, mau di outdoor apa di dalam rumah. Tapi kalau diingat ya, kalau di luar rumah dengan kondisi seperti ini, kita juga harus tahu di mana tempat-tempat yang kita atau memungkinkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di depan rumah saja. Di depan rumah minum kopi itu asik sekali. Nggak usah nongkrong-nongkrong di depan rumah saja. Ya, ingat nggak usah nongkrong-nongkrong karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu. Iya, di depan rumah kita sediakan cemilan sama teh itu kan sudah nyaman sekali. Ya, selain itu juga dibuat jadwal Bu Ikan. Iya, kenapa harus dibuat jadwal? Kenapa Bu Ikan? Nah, karena kalau kita tidak membuat jadwal, kita akan kadang mudi. Nah, itu. Kalau kita membuat jadwal kan seolah kita di sekolah. Kalau di sekolah kita mau nggak mau jam sekian kita harus belajar ini. Jam selanjutnya harus belajar ini. Nah, karena sekarang kita ada di rumah, kita kan bebas nih. Iya, betul. Aku mau belajar apa dulu ya? Waktu untuk pekerjaan juga 1 hari. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk menjadwal diri, nah itu bakar ambiar itu Pak. Oh, artinya kalau bahasa anak-anak tuh iya. Nanti malah nggak dikerjakan, nanti aja besok aja malah bertumpuk-tumpuk, akhirnya males lagi nanti kalau betul sekali. Maka dari itu kalau pagi itu Pak Guru atau Bu Guru nge-share materi atau kalau ada tugas ya langsung dikerjakan terus dikirimkan ke Bapak Ibu guru yang mengajar. Dan itu pastinya kita akan lebih enjoy ya dalam belajar. Oh, tugasku sudah selesai. Dan yang paling penting itu begini Pak, dalam belajar itu kita serius tapi santai. Janganlah terlalu aku harus belajar dari A sampai B sampai Z gitu ya. Dalam satu waktu harus setelah ini harus ini. Nah, kita juga butuh istirahat. Iya, betul sekali. Istirahat, refreshing, jalan-jalan sekitar rumah gitu
gitu. Sambil lihat bunga yang ditanam atau oh ada pisang nih. Atau kalau ada sekarang kan baru marak itu ya, baru viral ikan. Oh iya. Gitu. Makan ngasih makan ikan dulu. Dan juga penting setelah itu terjadwal itu kalau bisa itu jangan malu untuk bertanya. Jadi mungkin kalau di sekolah itu kan langsung ketemu bapak ibu guru, jadi kalau ada kesulitan angkat tangan, Pak, Bu, ini saya nggak tahu. Begitu pula kalau di rumah, silahkan tanya saja, jangan malu-malu. Insya Allah bapak ibu guru di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan ini siap kok ketika nanti ditanya ada kesulitan. Di WA saja, WA Assalamualaikum, jangan lupa pakai salam, ini saya namanya siapa, kelas berapa, mau tanya apa, begitu, yang sopan begitu. Betul sekali. Insya Allah nanti pasti dijawab begitu. Kalaupun masih kurang jelas dengan WhatsApp, Insya Allah juga tanya, boleh nggak telepon Pak atau Bu, nanti atau video call ya. Itu kan bisa dijelaskan lebih detail begitu. Terus kemudian yang terakhir, ketika masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling ada penting. Apa itu Bu? Kayaknya ada singkatannya apa itu? Ada slogannya ya. Apa itu? Cita Mas Jajar. Iya, Cita Mas apa Jajar. aja itu Pak Cita Mas Jajar? Coba Pak Hendri. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Iya, sering cuci tangan pakai sabun, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kalau keluar rumah pakai masker, ini tadi kita juga pakai masker ya bukan ya. Ini tapi karena syuting jadi kita lepas sebentar, nanti kita pakai lagi. Terus juga jaga jarak, jadi juga jaga jarak, jangan ke tempat yang rame-rame dulu begitu. Hindari kerumunan gitu. Iya, dan yang pasti jangan lupa adalah selalu berdoa kepada Allah. Itu pasti, dan karena yang menjaga kita itu siapa lagi sih ya? Iya, pastinya Allah ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai kita melupakan Allah, siapa lagi sekarang kita nggak tahu virus ada di mana, apa yang akan terjadi, siapa kekuatan yang bakal menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya demikian tadi anak-anak obrolan saya dengan Bu Ikan pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah ini nanti akan semoga bisa menjadi tips-tips bagi kalian dan bisa meningkatkan motivasi dan juga semangat kalian dalam belajar. Oke, tadi ada apa saja Bu Ikan? Yang pertama ya, motivasi yang kuat. Yang kedua suasana. Ciptakan suasana yang menyenangkan begitu. Belajar. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Lalu yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan dan juga berdoa. Benar sekali Bu Ikan. Ya, demikian tadi anak-anak, ada 4 tips dari Bu Ikan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah semoga ini bermanfaat bagi anak-anak solih di rumah, dan insya Allah nanti kita akan bertemu pada segmen-segmen atau video-video YouTube yang berikutnya. Saya Pak Hendri Patmono Fitri dan rekan saya Bu Wikanti Fajuliani, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.